Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah dari kelas 10 Pitagoras. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pergaulan sehat remaja. Bagian pertama, pengertian pergaulan. Pergaulan berasal dari kata gaul yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai hidup berteman atau bersahabat. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain, atau dapat juga antara individu dengan kelompok, yang artinya manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Pergaulan yang ia lakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan yang positif maupun pergaulan yang negatif. Pergaulan yang positif itu dapat berupa kerjasama antar individu atau kelompok guna melakukan hal-hal yang positif, sedangkan pergaulan yang negatif itu dapat mengarah kepada risiko yang dapat mengancam masa depan seorang individu. Bagian yang kedua, sehat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai baik seluruh badan atau bagian-bagiannya atau bebas dari sakit. Sehat adalah suatu kondisi di mana segala sesuatu berjalan normal dan bekerja sesuai fungsinya dan sebagaimana mestinya. Seiring berkembangnya zaman, kata sehat tidak hanya berhubungan dengan tubuh, tetapi juga segala sesuatu yang dapat bekerja. Menurut WHO, sehat merupakan suatu keadaan sempurna baik fisik, mental, dan juga sosial, tidak hanya bebas dari kelemahan. Adapun definisi sehat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Bagian yang ketiga, remaja. Remaja berasal dari bahasa Latin, yaitu adolescens, yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescens mempunyai arti yang lebih luas dari yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Pada masa remaja ini, seorang individu biasanya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak, tetapi juga tidak termasuk golongan orang dewasa atau tua. Masa remaja berlangsung di umur antara 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai 22 tahun bagi pria. Pergaulan sehat pada remaja. Pergaulan sehat dapat diartikan sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lainnya, baik tubuh, jiwa, maupun kehidupan sosialnya. Yang dimaksud normal ini adalah remaja menyadari bahwa pergaulan sesama teman dan kelompoknya adalah suatu keharusan untuk menjalankan fungsi sosialnya, agar setiap anak memperoleh keuntungan pribadi dalam hal perkembangan kepribadiannya. Cara bergaul remaja secara sehat. Yang pertama, adanya kesadaran beragama bagi remaja. Yang kedua, memiliki rasa setia kawan. Rasa setia kawan dibutuhkan agar dapat terjadi hubungan sosial remaja yang baik. Rasa setia kawan dalam hal-hal yang positif dan bukan sebaliknya. Yang ketiga, memilih teman. Maksud dalam memilih teman ini adalah untuk mengantisipasi agar tidak terpengaruh dengan sifat yang tidak baik. Yang keempat, mengisi waktu dengan kegiatan positif. Memanfaatkan waktu dengan kegiatan positif dapat diarahkan dengan mengembangkan keterampilan ataupun penyaluran bakat, seperti olahraga, menggambar, menulis, atau yang lainnya. Yang kelima, laki-laki dan perempuan memiliki batas tertentu. Remaja baru menjaga jarak dengan lawan jenisnya sesuai dengan norma agama dan norma sosial di Indonesia. Yang keenam, menstabilkan emosi. Sebagai remaja, kita harus mampu mengendalikan emosi. Jangan sampai emosi yang menguasai diri kita. Dan kunci dari salah satu penguasaan emosi adalah sabar. Sikap-sikap dalam pergaulan remaja. 1. Penampilan fisik. Umumnya, orang yang berpenampilan bersih dan rapi banyak disukai. Bagaimanapun, kemasan penampilan fisik merupakan nilai estetis
yang bisa mendukung kesan pertama seseorang. Penampilan fisik ini jangan diartikan sebagai tampilan mewah, namun bersih dan rapi pun dapat mencerminkan kebersihan pribadi seseorang. Yang kedua, berbicara dan bersikap sopan. Orang bijak sering mengatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu, atau kata-kata itu ibarat pedang. Ucapan yang salah dapat menyakiti hati seseorang, karena itulah kita harus berusaha menjaga bicara kita. Yang ketiga, biasakan untuk memberi dan berbagi. Hal ini bisa dinilai dengan hal kecil, seperti saat kita memiliki makanan lalu kita berbagi dengan seseorang. Sikap seperti ini dapat menunjukkan bahwa kita peduli dengan sekeliling dan menjaga perasaan orang lain. Yang keempat, hindari pembicaraan yang kurang bermanfaat, seperti contohnya gosip, gibah, ataupun menyebarkan desas-desus. Yang kelima, mencuri dengar. Meskipun kita merasa akrab dengan orang lain, kita harus tetap tahu dan menghargai batas hal-hal yang bersifat pribadi. Yang keenam, bersikap peduli saat teman sedang mencurahkan isi hatinya. Nah, saat seseorang sedang curhat, usahakan kita dapat menyimak ceritanya. Kalau tidak bisa memberikan solusi, setidaknya jadilah pendengar yang baik. Yang ketujuh, biasakan bersikap rendah hati dan jangan terlalu membanggakan diri sendiri saat sedang berbicara dengan seseorang. Hal ini akan memupuk jiwa besar dan lapang dada. Yang kedelapan, jadilah diri sendiri. Bersikap tegas dan tidak mengorbankan diri sendiri untuk sekedar diakui di lingkungan pergaulan merupakan benteng bagi remaja. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.